Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ajja jundah wa hazama al-ahjab wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram yang kami muliakan, guru kita bersama Ustaz Samsul, yang kami muliakan juga Bapak Ketua BKM beserta jajarannya, yang kami hormati juga Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, serta yang kami sayangi adik kami sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah beserta tarawih dan witirnya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan yang sementara ini. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Adapun tausiah singkat yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan syukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa syukur itu setidaknya ada 4 cara. Yang pertama, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, ya. Ini sudah sering kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, syukur bil qalbi, syukur dengan hati, ya. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Salah satunya adalah kita mengakui segala karunia, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu adalah berasal dari Allah. Kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menggerakkan mata kita saja, kalau Allah tidak izinkan, demi Allah kita tidak akan sanggup. Tetapi karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menggerakkan mata kita. Dahulu saya pernah berpikir waktu saya kuliah di kampus, ketika saya mendengar ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, kepada Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang ingkar kepada nikmatku, kata Allah, maka inna 'adzabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Di dalam benak saya berpikir, kok sampai ya kita nggak bersyukur itu Allah ancam dengan azab. Ternyata ketika lama-lama kita pelajari, kita baca, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kalau ada seorang anak yang kita kandung, kita lahirkan sampai menaruhkan nyawa antara hidup dan mati, lalu kita besarkan, kita sekolahkan, kita beri makan dan sebagainya, lalu ketika dia besar, dia melawan, dia tidak berbakti, bahkan na'udzubillah dia memukul, apa yang akan kita katakan kepada anak tersebut? Dasar kau anak durhaka, ya. Coba wahai hadirin, betapa banyak kita mengatakan orang durhaka akibat dia tidak berbakti
Allah. Makanya kalau kita punya anak, sangat dianjurkan, wahai anakku tersayang, sesungguhnya yang paling berjasa atas dirimu adalah Allah. Orang tua kita tidak pernah memakan kepala sehingga ketika kita lahir ada kepalanya, ya kan? Orang tua kita tidak pernah memakan tangan kaki, tetapi ketika kita dilahirkan semua Allah berikan dengan lengkap. Masya Allah. Makanya sesungguhnya orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sebagai contoh, wahai hadirin, kira-kira aqua ini sebenarnya ini beli atau gratis? Beli, ya. Ini kenapa kita beli? Karena ada yang menyiapkan. Coba kalau kita ambil ke Sungai Tembung, ke air terjun, pasti gratis, ya. Jadi tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menciptakan air. Dia hanya mengemas ini lalu kita beli. Berarti kita seharusnya itu lebih banyak bersyukur kepada Allah. Wahai hadirin rahimakumullah, apa kata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kita umat terbaik. Tapi faktanya hadirin, kita lihat jemaah sekalian, semakin hari ya, jemaah tarawih semakin sedikit. Apa kita pantas disebutkan oleh Allah sebagai kuntum khairu ummah? Kita adalah umat terbaik. Kalau kita lihat sejarah, wahai hadirin, Nabi Adam itu umurnya kurang lebih 1000 tahun. Nabi Idris itu kurang lebih umurnya 865 tahun. Dan Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Sedangkan umur Rasulullah 63 tahun, ya. Kata Rasulullah, a'marul ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku tidak akan jauh sittina ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Kira-kira bagaimana kita dapat mengungkuli umur-umur terdahulu? Kita 60-70 tahun sudah wafat. Sedangkan para umat-umat terdahulu mereka umurnya sampai ratusan tahun. Bagaimana cara kita mengungguli umur tersebut? Padahal kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Tetapi umur kita cuma sedikit, cuma sebentar. Maka alangkah ruginya kalau kita sia-siakan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kado spesial untuk kita, yaitu Ramadan. Apa Bu? Ramadan, ya. Jangan salah sebut, ya. Ramadan itu kalau kita lihat dalam masalahnya itu ada huruf Ra, Mim, Dal, Alif sama Nun, ya. Nah, jangan banyak orang kalau bilang Ramadan itu Ramadan, ya. Ramadan itu, wahai Bapak Ibu, itu kalau diartikan itu artinya sakit mata yang hampir mau buta, ya. Itu kalau Ramadan, ya. Tapi yang benar adalah Ramadan. Ustaz, cuma satu huruf aja kok. Ya. Makanya itulah kita gunanya belajar, ya. Jadi kita biasakan menyebut dengan Ramadan, dengan Ramadan, ya. Ramadan itu artinya sakit mata yang hampir buta, ya. Sampai kadang anak-anak kita lakukan kan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai sakit mata. Alhamdulillah min dzalik. Itulah gunanya kita belajar, ya. Ustaz, satu huruf aja kok. Oke, huruf. Kalau ada misalnya seorang bibi, tahu bibi, ya? Ya, kalau kita ganti huruf I di awal itu dengan A, kira-kira mau nggak dia? Bibi ganti jadi A, kira-kira apa itu? Alhamdulillah, ya. Maka itulah perlunya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Itulah perlunya belajar, ya. Wahai hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacakanlah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran yang kita baca itu akan datang kepada li ashabi, kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mentadabburinya, kepada orang yang mengamalkannya. Ini adalah momentum Ramadan, adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya. Maka perlu kita banyak membaca Al-Quran.
Ibu, jangan cuma membaca Al-Quran, tetapi sama-sama juga kita belajar ya. Karena mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini ya, waktu hari Jumat, bahwasanya dalam membaca Al-Quran, wahai Bapak Ibu, ada namanya al-lahnul jali ya, kesalahan yang berat ya. Nah ini kalau terjadi yang dapat merubah makna, maka itu dapat berdosa Bapak Ibu ya. Makanya itulah gunanya kita belajar ya. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah misalnya ketika kita mengganti satu huruf saja, maka dapat berubah makna, maka itu dapat berdosa. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita baca suka-suka hati, Alhamdulillah, hak besar, artinya segala kehancuran untuk Allah. Rabbil Alamin, bukan ain ya, Alamin katanya, yang berpenyakit. Na'udzubillah. Ya, kemudian apa lagi? Dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami minta pertolongan ya. Kalau kita baca kurang tasydidnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari lah kami menyembah dan hanya kepada matahari lah kami meminta pertolongan. Syirik tak Bapak Ibu? Iya ya. Jadi jangan sampai kita mengubah huruf ataupun kurang tasydidnya, maka itu dapat merubah makna. Dan itu termasuk al-lahnul jali dalam tajwid ya. Itu kesalahan berat ya. Berikutnya wahai Bapak Ibu, ada namanya wa amtarna alaihim matara, itu dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ya. Itu kami turuni mereka matara, yaitu hujan batu ya. Kalau kita baca wa amtarna alaihim matara, tohnya kita tambahi alif saja, maka artinya dan kami hujani mereka dengan matara, dengan bandara. Alhamdulillah. Bandara aja tidak atasnya, bukan hujan ya. Itu artinya sangat fatal sekali ya. Jadi makanya itu mari kita support, kita dukung anak-anak kita belajar ya. Apalagi di masjid kita ini ada maghrib mengaji ya. Kita suruh aja untuk belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin yang terakhir ya terkait dengan sholat tarawih ya. Seorang ulama dari Jawa, Dr. Abdul Wahab mengatakan ya, baik Bapak Ibu, surah Al-Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i itu adalah fardu, adalah wajib kita baca ya, dan tidak boleh bacanya tidak benar ya. Satu huruf saja tertinggal atau satu huruf saja bertambah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka sholatnya juga batal. Maka cara yang beliau sampaikan itu adalah boleh ketika seorang imam membaca surah Al-Fatihah pada sholat tarawih, maka kita sudah boleh mulai baca sendiri, juga sudah boleh ya. Karena kalau kita tunggu imam bacanya walaupun apalagi bacanya cepat, nanti kita bacanya agak sempat ya, maka itu kita dianggap sholatnya tidak sah ya. Karena dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum yang tidak masyhur maka dia wajib membaca Al-Fatihah dengan penuh ya. Jadi jangan kita baca asal-asal itu tidak boleh. Lebih bagus kita baca dari awal ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu terkait dengan rukuk ya. Misalnya Ustaz, bagaimana kalau kita bacanya buru-buru? Subhanallah azim, subhanallah azim ya. Lebih bagus Bapak Ibu bacanya sekali itu apa-apa, tapi lambat benar. Subhanallahil azim wa bihamdihi misalnya, atau subhanallahil azim. Sekali aja gitu. Daripada buru-buru tahap-tahap yang kita baca itu tidak baik ya. Misalnya apa lagi? Ketika tidak ya. Kita baca sami'allahu liman hamidah. Ya, cukup kita baca Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamdu, cukup. Kalau nggak sempat semuanya ya, kalau pun sempat semuanya lebih bagus. Tapi kalau pun sempat semuanya, tetapi bacaannya selemak ya, selemak, maka itu tidak bagus ya. Nah berikutnya apa lagi? Berikutnya ketika tahiyat awal ya, dulu datang doa sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau pun nggak sempat semuanya Bapak Ibu, itu bagus kita baca khusus semua gitu, daripada kita baca semua tapi keselengah bacanya ya. Para ulama mengatakan lebih bagus kita bacanya khusus penuh gitu, karena sebenarnya membaca itu bukan fardu ya, tapi yang fardu itu adalah duduk di antara dua sujudnya Bapak Ibu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.